Walaupun rumah, dulunya perumahan ya? Iya, aslinya RW 6 itu Betawi semua Pak, wilayah orang-orang Betawi. Sekarang udah jadi Jakarta itu udah rental ke Konya semua, pindah ke ini semua. oh nggak kelihatan ruko semua udah bikin jalan Gedungnya ada gedungnya. dapat Karena di dalam itu karena kalau di pinggir jalan kan orang uber Pak, untuk bisnis. Kesempatan itu ya rata-rata gitu lah Pak. Orang kita butuh duit kan gitu kan, nggak nyalahkan. Nggak ada. Bojonegoro, Oh, Timur Pak. asli. Bojonegoro. Terus lu mau kuliah di sana Pak? Di ya, Malang. Iya. Bojonegoro, iya, iya. Oh, Bojonegoronya. Iya. Oh, saya pernah tuh Pak. Lulusan SMA di Jombang. Saya pengen kuliah di Oh, sana. siapa yang coba Pak? Saya Jombang. Siapa yang satu ini Jawa Timur. Suatu ketika setengah tahun saya di ini Pak ditawari sama tuan rumah orang Kuningan. Sin kamu mau sementara saya nggak punya apa-apa Pak, saya nggak punya mati, saya nggak punya modal, kenapa gitu Pak? Enggak. Betul Pak. Ya kalau kamu goblok ya nggak masuk situ gitu Pak. Orang ya teman lah. Saya tes harus sekali mas, tamat. Oh, masa awal pertama. Sama dan Pak aku sama masuk dari Tuhan. Dan tugas dari Prada 8 itu mas sekarang di Jabodetabek aja, nggak pernah tugas keluar. Oh, lumayan kan tapi ya apa? Ya begitu kebanyakannya orang luar gitu kan. Kalau ada wilayah Juri Selatan mah sudah bisa dihitung lah. Ada. Pak lu, gimana kabarnya? Biasa. RT siap. Iya. Siap itu Bang. Mau ditelepon badan. Udah ya. Berak gimana tuh? Ini Pak RT 8, Pak. RT 8. Dia kabarnya Pak. Alhamdulillah. Kenalnya RT Nusantara Pak. Gimana ada dia Pak? Saya di Cibubur Pak. Cibubur di jauh lagi. Enggak jauh Pak. Karena nggak pulang. Oh. Ya tunggu rame. Separuh-separuh. Yang bawa sama di bumi separuh-separuh ya. Iya. Batasnya apa? Ini Pak, jalan itu kan data pusat. Jalan ini. Iya. Tapi jalannya udah bisa deh Pak. Iya. Kan got doang kita Pak. Mana mana? Di belakang. Oh iya. Oh iya. Memang Jakarta Pusat, harusnya ada nih. Buat kita Bang, buat doang perbatasannya secara teritorial. Oh, aslinya itu Pak, aslinya. Iya ya? Pak, secara grafik teritorialnya kita hanya buat doang Pak, Jakarta Barat. Ke sini nih jalan raya Jakarta Pusat. Berarti kita numpang. Numpang Pak. Oke, kita duduk di Jakarta Pusat Pak. Kan sampai sekarang infonya juga ada. Iya itu Pak. Kalau tawuran anak sekolah sih enggak sih ya. Karena memang kita nggak punya sekolah. Ada punya? Iya. Punya ada sih di jamnya aja. Swasta. Di jamnya itu aja. Sekolah negeri kita nggak punya sih. Nggak punya. SD juga nggak punya negeri. SD nggak punya. Nggak punya. Terus kita ngungsi kemana Pak? Fungsinya ya ke Utara. Bulu Nyebar. Utara. Pusat. Puskesmas juga nggak punya. Bulu Selatan. Ada kan swasta.
Kasihan lah warga kita sebenarnya. Harusnya minimal pendidikan SD itu Harus ada. Yang ada sampai Duri Utara itu sampai berapa? 5 ya? 5. Ya. SD 00 sampai Satu tempat Pak, itu 5 SD. Satu lokasi. Dan lantai 1, lantai berapa itu SD berapa? Di lantai ini beda lagi gitu. iya betul begitu. Tapi kalau diusulkan itu bisa Pak. Tergantung dinasnya. Ya, kan. Ikutnya gimana? Contoh puskesmas saya udah connect ke dinas kesehatan. Ketika masuk ke dinas kesehatan kan yang penting ada puskesmas kalau rumah di sana Pak. Ke dinas kesehatan kebetulan teman-teman saya kan di sana. Cuma itu tadi kalau ada lahan punya fasilitas pemerintah siap untuk diberikan itu juga ya. Tapi kalau pengadaan Kami juga selama siap. ini belum pernah mengadakan kami. Ya, oh iya, ini nggak sampai di situ ya. Perumahan kita rata-rata ada kompleks berapa Pak Gus? 88 berapa itu? Itu kan nggak ada 5 hektar. Negara masih penuntut nggak ada. Kalau udah melebihi 5 hektar nggak ada Pak. Kewajiban masyarakat paling nggak 20%. Nah, harusnya gitu, biasanya kan itu. Kapasitas sudah ada, kan bisa sih untuk sekolah kan tapi nggak ada hibah-hibah sama sekali dari perumahan itu. Orang kelurahan dulu juga pembebasan ya. Kan pembebasan aja. Iya, untuk kantor kelurahan. Iya, pembebasan bukan fasilitas. Ya. Lewat kan ibaratnya Pasti pasti usul, ada pasti rasa. aduan-aduan dari CLN apa itu di selatan masuk juga. Artinya masyarakatnya nggak terlalu. SMP ke SMK itu sekarang main zona Pak. Iya, itu dia yang diberi perubahan ya. Kesempatan ada zona kayak gitu. Ruang buat Kalau masuk nantinya mau rezeki bagus, Duri Utara tuh kalau semuanya masuk pagi, kalau sore kosong kan. Kemarin ada ini ya sekolah yang bekas sekolahan dalam kotak-kotakin itu bagus Pak kalau di SD. cuma itu Taman Islam ya. tanahnya kan waktu itu Tanahnya sudah sertifikatan yang dulu sih itu Pak. Bukan benar. Ini apa bapak juga kalau baiknya. kalau saya udah ketemu pemiliknya terus harganya mau nggak ke pemerintah kita ajukan kita ajukan ke pendidikan dulu. Itu namanya dulu SD Taman Islam gitu Pak. Kemarin kan saya nyambungin ke situ nggak ketemu sama orangnya. Bertahan lama dulu itu sebetulnya. Sempat lama. Tuh, bapak saya di sekolah di situ. Pak, sudah Taman Islam. Taman Islam ya? Iya. Lama banget ya. Ininya mah Lebih. Masih ada bagus lah. Iya. siap. Kalau dia tuh barangannya dulu Pak, lens meeting. Bulu tangkis. Berani tuh Pak. Makan 3 kantip tiap hari 3 Tapi mereka kan kalau suka dari Jangan lupa burung Pak. mantap Yang nih. punya wilayah ini yang punya Burung apa Pak? Burung apa Pak? Burung apa Pak? Apa namanya itu? Saya kira yang ini Pak, yang apa? Kicau. 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 Kalau kicau kan banyak macam kan Pak. Ada mobilan. Kalau ruangnya loh. Kepada dia apa Pak? Ya. Hadiah apa? Hadiahnya mobil. Berarti dapat hampir. Berarti dapat. Oh, nggak udah dapat mau pakai kan doang. Ada daerah ada Bapak. Muntah. Ya, apa habis mata gelar aja gelar. Iya Pak, nanti Pak kita. CPJ 31 berarti. Titiknya di mana Pak? Titiknya nih pilih sepanjang jalan ini yang 4. Yang 2 masuk dari Dalam. RT 8 khusus 1 TPS, RT 71 TPS di dalam.
yang 4 TPS di luar. Depan gereja sampai pos ini, sampai sebelah kiri sama di agak di ujung sana. Tapi untuk pulaunya nggak ada jalur. Enggak, kita jalur kita sendiri. Mbak, yang punya CCTV itu membahayakan juga loh. Kalau itu ada TPS nih, ternyata sini punya nih CCTV. Nah, itu membahayakan. Oh yang pas ada ya, Itu harus Bapak ini. Jangan sampai masuk ke itu ya Pak ya. Ya paling enggak bagaimana antisipasi dimatiin dulu atau gimana? Ya, jadi letak TPS-nya jangan jadi kotak Biliknya, Pak. biliknya jangan sampai belakangnya terjadi. Iya. Terus yang kedua ini Pak, Jangan sampai ada tutup. terus yang kedua ini Pak, biasanya kan orang-orang yang tidak terdaftar itu, biasanya agak di situ kan. Kan pada saat apa ya istirahat ya. Pas pembukaan biasanya. Nah, itu diantisipasi. Kalau bisa jangan bawa HP juga. Kalau bisa jangan boleh bawa HP di sana. Nggak ada himbauan. Ada aturannya kan? Ada. Itu yang perlu diantisipasi. Ada sengaja dia membuat rusuh. Maka saya sudah memprediksi ini sudah masuk ke musim penghujan nih. Antisipasi ketika kita buat TPS, antisipasi kalau hujan lopo pas penghitungan. Mana nih arahnya? Siapin alternatif rumah yang Itu harus Harus punya. Terus Mana nih guys? karena pernah ada kejadian di wilayah lain. Iya, Kalau iya, itu roboh pas Apalagi suara itu rusak bahaya. Februari itu musim penghujan. Ini musim penghujan berarti mulai masuk gitu ya. Mana sampai kirim Antisipasi. Paling depan damai genangan doang. Hujan itu. Hanya sebentar ya, hanya melintas saya lihat. FKDM nanti kan bilang maunya saya itu FKDM nanti kan bilang anggotanya terdiri dari FKDM kemudian Babinsa dan Bintang sama kelurahan nanti tanggal LNK. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan kayak gini nih tinggal kita foto share di situ jadi tahu oh yang ada di sana oh ada kunjungan Pak ini Pak Jatramil tahu semuanya dan masuk misalnya ada kejadian kayak gitu tadi TPS bocor jadi kita tahu nih kecepatan jadi informasinya kita sampaikan jadi misalnya ada informasi dari FKDM dan ketika bilang kita tahu jadi satu grup yang memang kayak misalnya ada tiang listrik kebakaran gitu siapa yang lihat Ya. gitu. Paling tidak FKDM kan tahu ada tiang listrik kebakaran penanganannya ya. saling memberi informasi jadi satu PP ASN kelurahan KDN LNK di dalamnya RW mah sendiri karena RW kan ibaratnya punya wilayah sendiri tapi kalau LNK KDN wilayahnya kan satu RW dia sendiri nih Masing-masing wilayah. RT RW kan ada nih semuanya Sampaikan apa Punya wilayah. kita silaturahmi ini biar ada informasi. Santai. Biasanya Pak RT Nusantara ini suka ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, nikmatillah dengan kedatangan tamu kita yaitu Jatramil dari Jakarta Barat. Tambora baru kenal. Kau ini Pak Lurah. Alhamdulillah terima kasih banyak dengan undangan di Pos RW 04 ini kami bersyukur atas kehadirannya dan kedatangan tamu kita yang terhormat Pak Lurah maupun Jatramil serta tokoh kita Pak Agus Wahid senior kita yang ada di Selatan serta semuanya kami tidak sebutkan satu persatu teman-teman RT dan FKDM juga LMK kami ucapkan terima kasih telah hadir di Pos RW kita ini di 04. Yang saya pertanyakan ini yaitu yang pertama-tama masalah kita sedikit lagi mau menjelang yaitu mengganti tahun dengan rutinitas di wilayah kita ini yang pertama tawuran itu udah umum
mau akhir tahun, mau sebuah pokoknya Puasa. ada di sini. Puasa. Nah, tapi mudah-mudahan karena Allah kita munajat jangan sampai terjadi lagi dan berulang lagi yang sudah-sudah. Nah, kami ini dengan mewakili daripada Pak RW kita yaitu Bapak Yulianto atas kerjasamanya dengan Dan Ramil dan pihak kepolisian juga supaya kita tangkap daripada kendala-kendala yang ada di wilayah. Kami poin satu persatu saya nyimak dari masalah sekolah, puskesmas, tawuran, yang saya tidak bisa bendung lagi masalah narkoba itu. Saya berat di wilayah itu. Yang utama itu dulu. Jadi saya tuh nggak mau menyebut A atau B. Saya tiap malam begadang terus di wilayah. Alhamdulillah. Yang itu intinya ya dengan kita tanggap dengan ini aja masih kecolongan, apalagi tawuran itu. Saya ngambil sekecilnya masalah narkoba aja tuh. Terima kasih. Saudara padanya Pak RT. Ini hanya masukan aja. Iya sih. Saya mau ngobrol sebentar. Kalau masalah narkoba memang berat Pak di sana. Sampai apa bahasanya itu kalau di TNI Pak, ya, TNI itu kalau terbukti dengan narkoba, pecat Pak. Saking kerasnya di TNI. Nah, kalau di wilayah memang sulit Pak. Itu masalah narkoba. Kalau upaya-upaya secara kalau kita beragama ya, yang utama ya masalah bagaimana. Orang lari ke narkoba itu rata-rata orang yang banyak depresi yang pertama itu. Terus memang orang yang hobi atau kadang satu keluarga itu kenapa dulu kan anggota saya kenapa satu keluarga Pak, bapaknya pakai, anaknya pakai. Ya kan dari beberapa penyebab itu kan kita juga susah antisipasi. Ya kalau kita sebagai tugas Pak RT, terus bisa Dinamas, Pak Lurah ini kan matanya kan nggak tahu banyak, terbatas sekali. Apalagi kalau bisa cuma satu begitu. Di situ juga sangat mustahil bisa menguasai. Ya, maka dari itu saya minta kepada bapak-bapak dari ibu RT perbanyak rekan kita di RT bawah itu kita banyak apa ya bahasanya punya mata perihal sehingga paling tidak bila ada kedapatan atau diduga itu dia sebagai bandar atau pengedar kita cepat bisa melaporkan ke polisi maupun ke kita bisa Pak. Kita juga bisa ibaratnya mengambil langkah pada saat dia memang terbukti membawa Pak. Nah, itu bisa. Karena di undang-undang itu kalau nggak salah semua warga itu berhak aman Pak. Kalau dia itu betul apa sudah terbukti harusnya. Ya kita yang utama kita upaya sadar Islam kita ya berdoa. Karena nggak itu susah Pak narkoba. Terus pengalaman di mana di Italianya itu Pak, misalnya dengar itu kan 1 bulan full kalau puasa itu Pak. Itu apa namanya? Tahu nggak? Ada indikasi. Seingat saya Pak, waktu di Johor Bahru Jakarta Pusat. Apa itu di dulu kan? Kalau jadi itu pas narkoba masuk. Maka dari itu kalau Bapak seandainya di situ ada bila kita ada itu Pak. Tahu ada indikasi kita antisipasi. Di sini tawuran soal Bapak Pak. Oh, mengalihkan pengalian itu Pak. Perlu diantisipasi. Ya saya dan waktu kemarin itu rapat internal. Jadi Bapak nanti kalau ada begitu Pak RW harus diskus secara cepat. Atau Bapak punya ini Pak, apa bahasanya itu SOP. Nah itu kalau begini kita harus gini, kalau kita suruh, wah itu apa antisipasinya, antisipasi ya yang mungkin lubang-lubang itu jalan-jalan tikus itu. Nah itu kita antisipasi.
Sebenarnya gini, Pak, sebenarnya di yang perbatasan sama Bengkulu di punya pos FPR, setelah itu gang Bengkulu sangat krusial, Pak. Itu memang izin pada Marmor, narkoba sering dikasih gitu. Karena terjadi di warga kami, hilang motor, kita coba sweeping, sampai kita benar-benar bimas, karena kita bernolong, Pak. Kita nolong ke tempat TKP, ada motor tersebut, Pak, itu, Pak. Atau motornya bang kita, Bang, tapi kita nggak apa-apain. Di sebelah pos FPR itu ada gang, Pak. Nah itu telahnya, itu ada gang kecil banget yang tembus jembatan ya, jembatan ada 10. Itu baru itu. Setelah perbatasan sih, ini gang kita Pak, sebelah sana ada 10 RW5. Perbatasan ini cuma kesininya udah wilayah dulu Itu saya sempat komunikasi di jalan RW5, saya kemudian kesediaan RT-nya, tolong tutup. Jadi kadang kita limpahan. Bahasa mereka gini Pak, di situ ada WC umum ya. Jadi WC umum itu punya RW5, WC umum yang ada 10. Ketika itu tutup, ya WC umum fungsi Pak. Jadi ini gimana kan mereka? Iya, karena betuin masukan. ya, jadi ini mungkin 15 doang, tapi ada celah lagi yang di jembatan yang C itu tuh. Jadi mereka kalau bangun di sahur aja, yang orang-orang luar lewat sana. Saya sempat sweeping sama Kak. Oh lewat sini mereka loncat jembatan yang benar teh, yang jembatan C itu, biar tidak bisa loncat. Nah makanya kalau bisa sih sudah ngomong Mas, Pak ini Pak, itu butuh kotak-kotak terbuka. Jadi orang luar tuh nggak ada yang bisa masuk. Seketat apapun wilayah, kalau masih ada lubang kecil, masuk. Selesai Pak. Karena itu dia, kepala kamar kami itu kita berbasis dengan Bengkulu. Nah pos FPR itu sebelah gangnya Bengkulu Pak. Dan itu ada penduduk. Ada penduduk 1 RT lagi Pak. 1 RT dan mohon maaf, itu warga jelas semua Pak. Warga jelas. Itu gini bakal anehnya Pak. Saya dan teman saya masuk ke RT5 Bapak. Saya nanya. Saya akan membuat perusahaan sebenarnya dari kanan kirinya bikin sehingga nanti saya ke RT5 nggak ada halangan. Nah, saran dia di sini. Yang di sini yang dibuat masyarakat. Atau bisa ada begini, ini setelah kita bikin sini sama sini. Justru itu Pak. Kenapa dia romantik? Ya biar rusuh dulu, biar sana loh, lepas sana Pak. Saya waktu malam itu bulan puasa kan Masuk apa Pak? Masuk akal nggak? Benar. Banyak yang dikasih seperti itu. Jadi bang yang bangunin sahur kan, kok pada lolos, padahal udah ada pintu gerbang, masih pada lolos. Ternyata ya itu yang terbiasa. Orang saya apa mudah-mudahan Pak Wabin sama Pak Bima siapa yang ngawal. Ini orang pada nyelonong dari mana nih anak-anak? Ya jelas Ibadah satu penuh banyak gitu. Di samping seperti itu juga ada faktor ekonomi. Betul. Jadi dia dari tumbuh dari kecil sama orang tuanya dah maaf ya, kasarnya kurang perhatian. Betul, bermasalah. Sampai dia remaja, menginjak remaja, dewasa kan temen-temennya lingkupnya kan seperti itu. Terus satu itu keduanya nggak mau jenjang pendidikan, udah nggak mau, rata-rata SD aja mungkin nggak sampai. Udah jadi buat mata pencarian ada celah di situ, mau berkali-kali tangkap masuknya tetap balik lagi ke situ lagi. Enak di dalam Pak. Betul. Nggak jadi makan. Tetangga saya Pak ada di dalam, malah kirim beli motor di dalam itu Pak. Malah kirim beli motor, jadi bisa Dari penjara dia malah iya, menghasilkan. malah duitnya banyak. Iya itu nyata. Aduh, aneh Saya mau dikirim sapinya susah. Saya berbondong-bondong pengen di penjara orang. Gak saja lingkup saya aja Pak itu, waduh penuh Pak. Cuma kita sendiri mohon maaf kayak mau tidak segala macam nggak semudah itu kan Pak. Pilih di sini kan dicek dulu dia terdaftar ternyata di kampungnya di sana yang misalkan dia rumahnya masih ada di sini, cuman dia udah tinggal di Pluit misalkan. Tapi dia tetap pengen ngondas di sini. Nah, dicek, oh bapak terdaftar Pak di Pluit, silahkan ini. Kita udah arah. Sekarang kan udah digital, jadi setiap itu bisa di sini bisa dicek.
Tapi itu server ketika mobil error musim kusut tuh. Jadi dia Ambil dokumen. Buat asin.